Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah komunikasi politik. Dan kali ini kita sudah di pertemuan ke-6 dan kita akan membahas materi terkait karakter halayak dalam komunikasi politik. Oke, ketika kita berbicara karakter halayak komunikasi politik, itu juga akan terhubung dengan bagaimana pembentukan opini publik gitu ya. Nah, area halayak itu masuk ke dalam whom. Jadi kalau ada subject, message, channel, receiver, dia adalah receiver, artinya to whom, kepada siapa opini publik itu disasar, gitu ya. Baik, apa itu halayak komunikasi politik? Yakni sejumlah orang yang heterogen, bermacam-macam, tidak hanya dari satu golongan tertentu, tidak hanya dari satu warna tertentu, tidak hanya dari satu budaya tertentu, jadi bermacam-macam, gitu ya. Mereka menjadi halayak komunikasi politik segera setelah mereka mengkristal menjadi opini publik. Sekali lagi, mengkristal. Mengapa kok menjadi mengkristal? Artinya sudah terbungkus, sudah terbentuk sedemikian rupa dan menjadi opini publik. Halayak sendiri adalah penerima atau partisipan yang aktif dalam berkomunikasi dengan sumber atau komunikator dalam politik. Nah, kita sedikit memahami pengertian dari halayak itu sendiri. Jadi kalau dalam dipakai secara umum dalam komunikasi, pihak halayak adalah pihak yang menjadi tujuan disampaikannya sesuatu pesan, atau disebut juga sebagai penerima atau receiver, atau halayak atau audiens, atau juga disebut juga komunikat. Nah, dalam konteks tertentu halayak bisa menjadi komunikator atau sender, dan dia juga bisa menjadi saluran atau media sesuai situasi yang berlangsung dan adanya feedback tertentu, gitu ya. Jadi kalau di dalam model komunikasi dalam sebuah model komunikasi itu, ketika kita menyampaikan informasi itu diterima oleh si komunikan menyampaikan lagi pesannya, dia bisa menjadi switch, bisa juga menjadi saluran tuh, untuk bisa menyampaikan kelanjutannya. Nah, halayak massa menurut Blumer dalam McQuell itu bercirikan sejumlah besar orang, tersebar luas, tidak saling berinteraksi dan tidak bernama, heterogen, tidak terorganisir, merupakan objek untuk diatur atau dimanipulasi. Jadi orangnya banyak, tersebar ada di mana-mana, tidak saling berinteraksi. Jadi orangnya itu benar-benar clear, dia orang yang hanya menerima info itu tersebut saja. Baik itu cewek ataupun cowok, baik itu muda ataupun tua, baik itu posisinya ada di kanan atau ada di kiri, baik itu dia tinggalnya di daerah atau di kota, gitu ya. Semuanya tidak organisir, dan ketika sudah ditemukan itu, dia bisa diorganisir, bisa juga tidak sebenarnya. Tapi lebih banyak terkadang dia terkristal, artinya dia dibentuk, dia mendapatkan informasi, gitu ya. Mereka sudah mendapatkan hal tersebut, gitu ya, informasi-informasi, dia termakan dengan informasinya, gitu ya, baru dia dapat diatur, gitu ya. Meskipun tidak, ada juga yang tidak bisa diatur, tetapi dia tetap memberikan positif efek terhadap informasi tersebut, gitu ya. Nah, halayak tersebut haruslah mempunyai perhatian untuk mengikuti perkembangan politik yang terjadi di sekelilingnya. Dalam proses komunikasi dikenal adanya proses seleksi pada diri halayak dalam atensi, perhatian, interpretasi, pemaknaan, atau juga retensi. Halayak mempunyai akses informasi yang teratur
baik melalui saluran pribadi ataupun melalui media massa. Dan mereka juga memiliki rasa ingin tahu, gitu ya, memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin tahu atau rasa peduli kepada apa yang terjadi di masyarakat dan di negaranya. Nah, inilah halayak dalam komunikasi politik. Nah, jenis-jenis halayak kita bisa pahami ini ada massa, ada publik. Nah, ini perbedaan massa, perbedaan publik. Massa adalah sekumpulan orang yang mengalami kejadian tertentu tanpa memperhitungkan keberadaan dan lokasi mereka. Yang menyatukan mereka adalah kesamaan pengalaman atas suatu kejadian tertentu. Makanya demonstrasi massa. Gitu ya. Berikutnya ada publik. Sebagian bagian dari massa, yang tertarik pada masalah-masalah sosial atau masyarakat, atau dalam konteks ini politik, publik biasanya memiliki kesamaan dalam hal karakter individu yang terlibat di dalamnya. Setiap individu tadi memiliki kecenderungan sama dengan individu lain yang lebih aktif atau paling aktif dalam sebuah komunitas publik. Ya, jadi ini ada sedikit perbedaan antara massa ataupun publik, gitu ya. Nah, sedikit ke dalam komunikator politik, tugasnya menyampaikan aspirasi atau pendapat rakyat atau kelompok. Kalau profesional, jadi kalau yang politisi tadi menyampaikan aspirasi atau pendapat rakyat. Kalau profesional atau jurnalis, tugasnya menyampaikan berita atau opini. Konsultan atau promotor, tugasnya adalah mengemas opini. Sementara promotor adalah orang-orang yang membantu membentuk citra para politisi. Aktivis menyampaikan aspirasi atau opini. Oke, halayak komunikasi politik membedakan publik sebagai berikut. Ada publik secara umum, ada publik yang penuh perhatian, ada elit opini dan kebijakan. Atau the leadership public, the attentive public, atau the general public. Nah, general public adalah masyarakat umum di suatu negara. Publik yang penuh perhatian adalah bersifat khusus, mempunyai hubungan emosional dan ideologis partai atau kandidat tertentu. Publik kebijakan atau elit opini dan kebijakan adalah tokoh politik, pejabat, atau tokoh partai politik. Nah, pentingnya public attentive. Berperan sebagai saluran komunikasi antar pribadi. Ini public attentive ya, tadi general publik kita sudah sedikit membahas. Gitu ya. Komunikasi antar pribadi dalam arus pesan timbal balik antara pemimpin politik dan publik umum, menyertai para pemimpin politik sebagai pembawa konsensus politik, membentuk surrogate elektorat atau pemilih bayangan dalam periode antara masa pemilihan. Nah, ini public attentive gitu. Kalau kita lihat, public attentive adalah seseorang yang memiliki hubungan emosional atau ideologis partai atau kandidat tertentu. Nah, dia memiliki peran seperti ini. Ada timbal balik antara pemimpin politik dan publik politik. Berikutnya, menyertai para pemimpin politik sebagai pembawa konsensus politiknya, membentuk pemilih bayangan dalam periode antara masa pemilihan. Jadi dia sudah bisa mempredik gitu ya, berapa pemilih-pemilih yang akan memilih mereka tersebut. Nah, pentingnya menentukan halayak sasaran. Pertama, terkait langsung dengan dana. Kenapa kok dana penting? Ya iyalah. Semuanya, meskipun kita tanpa dana, itu pasti ada keluar dana. Karena bagaimanapun memobilisasi orang itu tidak mungkin 0% gitu ya. Pasti ada uang capeknya, ada bahkan untuk pamflet aja pun itu keluar loh ya, gitu ya, untuk hal-hal seperti itu. Berikutnya efektivitas pesan, gitu ya. Bagaimana pesan disampaikan secara efektif, gitu ya, sehingga halayak itu memahami apa yang disampaikan. Berikutnya penjadwalan kegiatan. Berikutnya tercapainya tujuan saat titik yang hendak dicapai luput dari jangkauan. Jadi penjadwalan kegiatan itu kita membentuk sebuah kegiatan-kegiatan yang dimana itu bisa
langsung dirasakan oleh publik gitu ya, dan bisa apa sih namanya, secara umum masyarakat itu bisa mengena gitu ya. Tercapainya tujuan itu ketika kegiatan sudah kita bentuk kemudian itu ya tidak tercapai, kita memiliki cadangan atau plan A, plan B atau plan C untuk bisa melakukan hal-hal lain yang bisa itu mengikat masyarakat secara luas. Berikutnya kemudahan evaluasi aktivitas komunikasi, dan ini amat sangat penting gitu ya, di mana-mana bagaimana berkomunikasinya, dan orang itu bermacam-macam tadi, heterogen, ada orang yang kaya, ada orang yang tidak kaya, ada orang yang pintar, ada orang yang kurang pintar, ada orang yang smart, dan segala macamnya. Ketika ditimpa informasi atau ditimpa komunikasi, dia balikkan kepada seorang komunikator politik. Komunikator politik harus mampu bisa menangani pertanyaan-pertanyaan atau komentar dan statement dari mereka gitu ya. Jadi sehingga tidak 0% atau kosong lompong tanpa adanya masukan informasi itu ya. Berikutnya rekan-rekan semua, tingkat kesadaran halayak juga kita bisa ukur gitu. Ada yang nggak sadar gitu ya, ada yang tahu, ada yang mengerti, ada yakin, ada tergerak, ada konsumen, keep sold gitu ya. Jadi apa sih namanya, ada orang yang nggak menyadari ternyata ada partai A ya, gue nggak sadar ya ada tokoh yang si A gitu-gitu ya. Nah itu penting, yang tadinya unaware bagaimana kita bentuk supaya dia aware, dia tahu gitu, dia menyadari adanya diri kita gitu ya. Kemudian yang tadinya sudah aware, kita bangun comprehend, kita bangun supaya mereka mengerti gitu ya. Dan disinilah ketika orang bisa mengerti itu adalah kemampuan komunikasi dari komunikator kepada si halayak ini gitu ya, sasaran gitu ya. Berikutnya sudah mengerti, kita bentuk dia yakin gitu ya. Bagaimana yakin? Sudah memiliki keyakinan, dia tergerak, ke berikutnya dia menjadi konsumen atau memang orang yang memang ya saya emang pengen untuk kita memang sama-sama ideologi yang sama, pemikiran yang sama, untuk kita tergerak ke arah itu gitu ya. Berikutnya halayak juga disebut, ada yang halayak aktif, ada halayak pasif. Halayak yang aktif adalah memiliki keputusan aktif tentang bagaimana menggunakan media, melakukan seleksi dalam mengonsumsi media. Pasif dipengaruhi oleh arus langsung media, hampir tidak mempunyai pilihan untuk menentukan bentuk isi media. Nah ini banyaknya sekarang nih netizen itu halayak pasif gitu ya. Halayak pasif tapi aktif untuk menginformasikan dari hal kepasifannya gitu. Nah ini yang lucu gitu ya. Berikutnya, jika berbicara mengenai halayak komunikasi politik, maka pembicaraan tak akan lepas dari opini publik. Apa itu opini publik? Ialah abstraksi dari halayak komunikasi politik. Opini publik sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara. Itu bukan usul uang ya, usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah. Nah, opini itu sendiri adalah ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Definisi opini publik sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat, dan dinyatakan secara terbuka. Opini publik sebagai komunikasi mengenai soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang tertentu akan membawa efek tertentu pula. Ya. Sementara ilmu psikologi mendefinisikan opini publik sebagai hasil dari sikap sekumpulan orang yang memperlihatkan reaksi yang sama terhadap rangsangan yang sama dari luar.
Nah, karakteristik opini publik itu apa? Dibuatkan berdasarkan fakta, bukan kata-kata. Dapat merupakan reaksi terhadap masalah tertentu yang diungkapkan. Masalah tersebut disepakati untuk dipecahkan. Dapat dikombinasikan dengan kepentingan pribadi. Opini publik hanya pendapat dari mayoritas anggota masyarakat. Opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan, partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, terutama yang terancam, memungkinkan adanya kontra opini. Nah, berikutnya proses pembentukan opini publik. Ada masalahkah? Gitu. Ada masalah, lalu perlu dipecahkan. Sehingga orang mencari alternatif pemecahan. Berikutnya munculnya beberapa alternatif memungkinkan terjadi diskusi untuk memilih alternatif. Dalam diskusi diambil keputusan yang melahirkan kesadaran kelompok. Untuk melaksanakan keputusan disusunlah program yang memerlukan dukungan yang lebih luas. Opini publik muncul sekali lagi ada isu yang kontroversial. George Thompson mengemukakan bahwa publik tertentu yang menghadapi isu yang kontroversial dapat mengeluarkan reaksi yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kondisi yang juga berlainan. Perbedaan itu disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah pandangan terhadap fakta, perbedaan perkiraan tentang cara mencapai tujuan, dan juga perbedaan motif yang serupa guna mencapai tujuan. Berikutnya ada 4 tahap terbentuknya opini publik, yakni muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak. Isu tersebut relatif baru hingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda. Ada opinion leaders, tokoh pembentuk publik yang juga tertarik dengan isu tersebut seperti politisi atau akademisi. 4. Mendapat perhatian pers sehingga informasi dan reaksi tersebut dapat diketahui halayak. Nah, ini dia. Lalu bagaimana Pak dengan yang kasus sekarang? Oh iya, pasti itu amat sangat besar sekali. Undang-undang cipta lapangan kerja. Nah, makanya amat sangat terbentuk opini publik terkait hal itu. Nah, ini pembentukan opini publik lainnya. Posisi bagaikan angin yang merupakan tahap masukan yang masih semrawut, yaitu tahap ada Luftartigen positions itu yang pertama, yang kedua Fleissigen positions, I don't know how to say. Tahap pembicaraan yang mulai terarah untuk membentuk pikiran yang jelas dan menyatu. Pada tahap ini bisa disetujui, bisa juga tidak. Berikutnya Fleissigen positions, yaitu tahap yang dapat menyatukan pendapat anggota kelompok dari tahap-tahap sebelumnya. 4. Opini publik sudah terbentuk jika pendapat yang semula dipertentangkan sudah tidak lagi dipersoalkan. Dalam hal ini, tidak berarti bahwa opini publik merupakan hasil kesepakatan mutlak atau suara mayoritas setuju, karena kepada para anggota diskusi memang sama sekali tidak dimintakan pernyataan setuju. Opini publik terbentuk jika dalam diskusi tidak ada lagi yang menentang. Sekali lagi, opini publik terbentuk jika dalam diskusi tidak ada lagi yang menentang pendapat akhir karena sudah berhasil diyakinkan atau mungkin karena argumentasi untuk menolak sudah habis. Jenis opini publik, ada opini publik murni, adalah opini publik yang lahir dari reaksi masyarakat atas suatu masalah. Ada opini publik yang tidak murni, dapat berupa satu manipulated public opinion, yaitu opini publik yang dimanipulasi atau dipermainkan dengan cerdik. Ada planned public opinion, yaitu publik yang direncanakan. Ada intended public opinion, opini yang dikehendaki. Ada program public opinion, opini yang diprogramkan. Desired public opinion, opini yang diinginkan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik. Nah, ini pengertian halayak yang tadi. Nah, opini halayak membentuk opini publik. Nah, bagaimana opini halayak mampu membentuk opini publik? Melalui latar belakang sejarah. Ada faktor biologis, ada faktor sosial, ada faktor psikologis, ada isu dan situasi, ada sikap, dan ada pendapat.
Yang Anda bisa baca, teman-teman semua. Cara lain yang dinilai paling kontemporer adalah melalui polling. Nah, ini juga sama. Timbul kerisauan di kalangan anggota masyarakat mengenai suatu masalah dan mencoba mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut dari berbagai sumber. Ya. Timbulnya gagasan penyelesaian yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada masalah tersebut atau publik pemerhati. Munculnya kelompok baru dengan mengajukan pendapat yang bertentangan lewat lembaga formal seperti organisasi atau partai. Kelompok penentang mulai menyatu dan mencari dukungan dari luar. Berikutnya melalui pembicaraan dan perdebatan yang kontroversial yang menghasilkan pendapat umum muncul gitu ya. Efek pendapat umum apabila kelompok-kelompok tersebut mulai melakukan himbauan agar pemerintah atau lembaga yang berkenaan mengambil tindakan tegas. Akhirnya pihak yang merasa berwenang mengambil tindakan dan keputusan yang pantas. Baik, itu saja rekan-rekan semua. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan dikirimkan di Google Form masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.